Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia pasti ingin berkembang, pasti ingin lebih sukses, lebih maju. Baik itu adalah dari kalangan ahli dunia maupun orang-orang yang usaha kasar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang tidak pernah puas. Punya penghasilan misalnya satu hari 1 juta, maka ada keinginan bagaimana perdagangan saya dalam satu hari ini bisa meningkat menjadi sekian juta. Bagaimana perdagangan saya lebih maju dan lebih sukses. Punya satu toko, punya harapan menjadi 2 toko. 2 toko punya harapan, punya 10 toko. Terus begitu hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga seorang yang merintis satu karya, satu pekerjaan. Dia menjadi seorang bupati, berkeinginan bagaimana lebih meningkat lagi. Bagaimana menjadi gubernur, bagaimana menjadi menteri, bagaimana menjadi seorang presiden. Itulah cita-cita seorang ahli dunia. Yang bertani begitu juga hadirin yang dirahmati Allah. Dari punya tanah 1 hektar, ingin jadi 2 hektar dan seterusnya. Begitu juga yang beternak, ada keinginan terus meningkat dan meningkat hadirin yang dirahmati Allah. Dan inilah fitrahnya manusia. Hadirin yang mulia, kita sebagai orang-orang ahli dakwah, datang dari berbagai pulau, datang dari berbagai provinsi. Jauh-jauh kita datang ta'ala, ada yang naik kapal 5 hari, 6 hari, 7 hari, mungkin lebih daripada itu hadirin ta'ala. Kemudian kita duduk di sini, apa harapannya? Harapannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana muhalah saya berkembang, halaqah saya berkembang, markas saya meningkat, saya bisa mengambil takaza yang lebih jauh. Itulah harapan kita hadirin yang dirahmati Allah. Morenes Rahmatullahi beliau mengatakan, seandainya ahli agama, ahli dakwah ini punya semangat seperti semangatnya ahli dunia dalam mencari dunia, niscaya usaha dakwahnya akan maju hadirin yang dirahmati Allah. Tidak ada orang ahli dunia yang semangat, terus bersemangat sekalian. Itulah yang dikehendaki bagaimana ahli-ahli agama, ahli-ahli dakwah ini punya keinginan terus meningkat dan semangat hadirin yang dirahmati Allah. Gimana kira-kira? Dia semua insyaallah ya. Insyaallah. Yang mulia, orang masih kita melanjutkan kepada kita. Bagaimana usaha dakwah ini bisa berkembang secara infiradi untuk diri kita dan secara istimai untuk muhalah kita, atau kita, markas kita. Maka kita suruh menjaga 3 perkara. Yang pertama, yaitu supaya kita ini punya husnul amal, amal yang baik. Punya husnul amal, amal yang baik. Apa amalnya seorang dai? Yaitu bagaimana kita punya intikori yang jelas. Jangan sampai kita tidak punya intikori yang jelas hadirin yang dirahmati Allah. 4 bulan 40 hari. Orang-orang lama sekarang dianjurkan untuk 6 bulan. 4 bulan keluar di jalan Allah. Setelah 2 atau 3 bulan datang lagi ke markas, maka kita musyawarahkan 2 bulan ini baik untuk hikmat Nizamuddin, hikmat Jakarta, maupun hikmat ataupun takaza yang ada. Ini yang pertama Pak sekalian. Bagaimana kita pastikan punya takaza yang jelas. Dan sekurang-kurangnya Pak sekalian, misalnya kita ini orang lemah, maka sekurang-kurangnya tiap tahun kita adalah 40 hari. Jadi punya husnul amal, punya amal yang baik. Yang pertama adalah ini Pak sekalian. Kemarin Hadrat Maulana saat menyampaikan bahwa tadi pagi juga disampaikan selemah-lemahnya hubungan kita dengan usaha dakwah adalah setahun keluar 40 hari. Kalau kita ini setahun tidak keluar 40 hari, maaf, berarti kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan dakwah. Maka ini usaha bagaimana kita dengan susah bayangkan minimal keluar 40 hari di jalan Allah SWT. Berapa kawan-kawan kita yang tahun ini belum nisab di bulan akhir, periode akhir, maka kita pikirkan, kita usahakan hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, Aba 4 bulan 40 hari, ibaratnya orang dagang ini adalah merupakan modalnya.
Ini adalah modal. Bagaimana kalau orang dagang modalnya nggak kembali? Bagaimana akan pikir untungnya, Mas? Kawan-kawan kita yang tidak nisab, kawan-kawan kita yang dengan segala kesulitan belum keluar di jalan Allah Ta'ala, maka menjadi pikir kita akan usuli mereka, kita akan bujuk rayu mereka supaya mereka membayar nisab sekurang-kurangnya 40 hari di jalan Allah Ta'ala. Gimana lihat semua insyaallah? Insyaallah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah makom. Punya amal yang kedua adalah makomi. Maka pastikan setiap kita punya makom yang jelas. Kalau orang ditanya, di mana makomi kamu? Makomi saya seluruh alam. Itu maaf, itu orang bingung Pak sekalian. Makomi adalah di mana kita tinggal Pak sekalian. Itu kita sholat 3 kali. Makomi walaupun kita satu orang, tetap kita buat Pak sekalian. Mulai daripada yang mudah, dari 2,5 jam, dari UMM, dari musyawarah, dari taklim. Ini hadirin yang mulia, pastikan setiap kita punya hanya. Ini merupakan landasan yang sangat dasar kepada kita ahli-ahli dakwah Pak sekalian. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang tidak bisa istiqomah dalam dakwah ini diantaranya adalah tidak bisa membentuk jemaah-jemaah. Bagaimana jemaah terbentuk Pak sekalian? Dengan amalan-amal makomi Pak sekalian. Untuk itu hadirin yang mulia, kita pastikan dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, maka kita harus punya makomi walaupun 1 orang dan 2 orang. Hadirin yang mulia, yang ketiga, husnul amal ini, bahwa disampaikan dakwah ini punya hak. Dakwah ini punya hak. Apa hanya dakwah? Yang pertama keluar di Allah ini sorry. Yang kedua adalah makom tadi. Yang ketiga adalah nusrah jemaah. Inilah haknya dakwah hadirin yang mulia. Karena ada suami istri nikah, maka istri ini punya hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Makan, minum, perlindungan berupa rumah, perlindungan, kasih sayang. Itulah haknya daripada istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Kalau seorang suami tadi tidak menunaikan hak daripada istri, apa yang terjadi? Maka dia pasti akan cerai antara suami istri tadi. Karena apa? Karena laki-lakinya tidak menunaikan hak-hak daripada seorang istri. Maaf Bapak sekalian, kalau kita tidak menunaikan hak-haknya dakwah, ini kalau tidak jaga, makom tidak ada, nusrah jemaah nggak pernah, ini namanya tidak menunaikan haknya dakwah. Maka dikhawatirkan nanti tidak cerai dengan dakwah. Allah. Maka inilah haknya dakwah yang harus kita tunaikan. Ini tolinya kita punya, makomnya jelas. Ada nusrah, ada jemaah yang datang, mesti kita nusrah. Inilah amal, husnul amal, amal yang baik Bapak sekalian. Baik, kemudian diimbangi dengan amalan-amalan infirodi Bapak sekalian. Baca Qur'annya, zikirnya, silakan dengar daripada arahan para masih kita, bagaimana sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, umumlah. Ini adalah amalan-amalan infirodi yang akan mendukung kita kepada amalan-amalan istimewa Bapak sekalian. Bahkan disampaikan Bapak sekalian, yang kedua apa Bapak sekalian? Yang kedua adalah husnul khuluq. Yaitu apa? Akhlak yang baik. Husnul khuluq yaitu akhlak yang baik. Hadirin yang mulia, ahli dakwah di dalam buat makomi, buat amalan-amalan tadi, maka dibungkus. Mana masih kita mengatakan bahwa hendaknya ketika kamu buat amal, yang dikali maupun makomi, hendaknya kamu bungkus dengan sifat-sifat yang baik, atau kamu hiasi dengan sifat-sifat yang baik. Apa hiasannya ketika kita buat ini? Kalau mau makomi, hiasannya adalah yang pertama muamalah yang baik, yang kedua muasyarah yang baik, yang ketiga adalah punya akhlak yang baik Bapak sekalian. Maka kalau orang yang punya muamalah, muasyarah dan akhlak yang baik, di mana saja kita berada, di mana kita bergaul dengan kawan siapa saja Bapak sekalian, pasti akan diterima oleh umat, diterima oleh alfat, diterima oleh orang kampung, bahkan akan diterima oleh orang-orang non-Islam Bapak sekalian. Orang-orang non-Islam tidak akan melihat seberapa banyaknya sholat kita, berapa banyaknya tahajud kita, berapa banyaknya dari tahap panjangnya tahajud kita, berapa banyak baca Quran kita. Tidak dilihat Bapak sekalian. Orang-orang non-Islam akan melihat bagaimana kita punya muamalah yang baik, muasyarah yang baik, dan akhlak yang baik Bapak sekalian. Gimana kira-kira? Ya semua insyaallah. Insyaallah. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, namanya mutasar ini beda saja. Yang ketiga Bapak sekalian, di samping kita punya amal yang baik, kemudian punya akhlak yang baik. Yang ketiga disempurnakan dengan husnul tadbir. Apa itu husnul tadbir? Adalah pengaturan yang baik. Hadirin yang mulia, orang akan keluar di jalan Allah Ta'ala, maka diatur yang baik.
orang akan buat makomi diakui yang baik. Kenapa adanya supaya itu bentuk, ada supaya ulama, supaya negeri jauh, supaya India Pakistan dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk tadbir, pentakdiran, yaitu pengakuan yang baik hadirin yang dirahmati Allah. Ini hadirin yang utama, maka perlunya ada orang-orang yang berkorban untuk mengatur jalannya dakwah ini hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi ada catatan sekalian, pengaturan yang baik ataupun hikmah dakwah, orang yang berhikmat kepada dakwah yang utara adalah satu amal yang akan mendapatkan pahala. Tetapi maaf, tidak akan meningkatkan iman. Orang mengatur negeri jauh, orang mengatur ke India Pakistan, orang mengatur untuk buat makomi, ini dapat pahala, tetapi tidak meningkatkan apa? Iman. Yang meningkatkan iman apa? Amal dakwah. Maka selayaknya atau seyogyanya orang yang hikmat dakwah, orang yang mengatur dalam dakwah, dalam tasqil, dalam muzakarah, dalam masturah, dalam belajar, ini maka seyogyanya adalah orang-orang yang punya amal yang baik. Kalau orang ini punya amal yang baik, dapat pahala dan dapat apa? Meningkatkan iman, Mas sekalian. Kalau tidak meningkatkan iman, punya amal tapi tidak meningkatkan iman, orang yang suka ngatur-ngatur ini, Mas sekalian, tapi tidak menjaga keluarnya, tidak menjaga makomi, iman dia tidak meningkat, Mas sekalian. Karena imannya tidak meningkat, apa yang terjadi? Orang yang suka mengatur tetapi imannya tidak meningkat, nanti orang ini tidak ada sifat. Orang yang tidak dapat sifat akan apa? Mudah marah, putus asa, ya, kecewa. Ya, karena dalam dakwah ini tidak ada yang gaji. Kalau tidak ada sifat, Bapak sekalian, tidak akan tahan lama. Maka seyogyanya markas-markas memperhatikan bagaimana orang-orang yang mengatur dalam dakwah ini adalah orang-orang yang punya amal dakwah yang baik dan disertai punya akhlak yang baik, Pak sekalian. Gimana nih supaya salah? Insyaallah. Kalau kita ada keinginan setiap kita, tiga perkara ini harus kita jaga. Setiap kita, bukan kita melihat si A, si B. Kenapa ini orang lama tidak punya makomi? Kenapa orang lama tidak ada riswat? Gimana orang lama kok mudah marah-marah? Bukan. Tapi ini akan wujudnya dalam kita. Bagaimana kita punya amal yang baik, baik intikali makomi maupun kita nusrah jemaah. Yang kedua, kita punya akhlak yang baik dalam segi muamalah, muasyarah dan akhlak. Kemudian kita belajar bagaimana pengaturan yang baik. Maka dengan tiga perkara ini, insya Allah usaha dakwah akan maju di muhalah kita, di HPK, markas kita, bahkan seluruh dunia sekalian akan merasakan manfaat dengan tiga sifat ini. Gimana kira-kira? Ya, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.